Setelah iblis wanita mengundang kelompok Pingan untuk datang ke wilayah kediamannya ketika ia merasa mereka benar-benar dapat dianggap sebagai cendekiawan hebat. Iblis wanita pun kemudian memusatkan perhatiannya pada senior Dewa Yin dan melontarkan sindirannya padanya yang kali ini menurutnya kurang beruntung sebab jika pertemuan mereka ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kemungkinan besar ia pasti tak akan berani menunjukkan batang hidungnya di hadapannya. Serta merasa dirinya sudah terlalu lama sejak terakhir kali mengobrol dengan siapapun, ia pun memohon kepada kelompok senior Dewa Yin agar tak keberatan untuk menanggapi semua baceritannya sebelum kemudian ia pun dengan lembut mulai menutup payung kertas minyaknya dan hampir pada saat yang bersamaan, hujan deras pun tiba-tiba berhenti tanpa menunjukkan setetes pun air hujan tersisa di langit, menyebabkan kelompok Pingan pun yang melihatnya menunjukkan rasa kagumnya bercampur keterkejutan hebat di wajahnya dengan tak menyangka hujan deras yang terjadi di sepanjang jalan nyatanya berasal dari iblis wanita ini. Sebelum kemudian Lin Soye pun bereaksi, menanyakan secara penisirin pada si iblis wanita mengenai gerangan apa yang akhirnya terjadi pada para cendekiawan yang telah diundangnya ke wilayah kediamannya. Saat iblis wanita pun memberitahukan bahwa dirinya pada akhirnya akan membelah para cendekiawan itu yang telah mengkhianati janji mereka menjadi dua bagian, lalu kemudian akan menanam tubuh mereka di kebunnya, tapi mereka selalu membuatnya merasa sangat kecewa dikarenakan mereka hanya berubah menjadi tumpukan tulang belulang kering. Sehingga dengan kedatangan kelompok Pingan ke sini, itu benar-benar membuatnya sangat bahagia untuk membantai mereka. Terlebih lagi ia dulunya sangat menyukai para cendekiawan, tapi nyatanya paling membenci orang-orang yang tak setia, dan pada akhirnya dirinya menyadari bahwa tak ada satupun cendekiawan di dunia penuh tipu-tipu ini yang bisa dipercaya. Dengan setelah mengatakan hal ini, iblis wanita itu pun menangis sejadi-jadinya dan dengan santai melemparkan payung kertas minyaknya ke samping, mengingat payung itu dulunya merupakan lambang cinta antara dirinya dan suaminya yang nyatanya telah dihianati sesama anggota cendekiawan lainnya ketika melakukan misi rahasia. Namun di bawah rintihan tangisan membagongkan iblis wanita, Dewa Yin pun memilih untuk mengabaikannya dan kemudian menggunakan suara hatinya untuk berkomunikasi secara diam-diam pada Lin Soye dengan menyuruhnya untuk memimpin kelompok Pingan kabur menggunakan jimat aura gunung setiap kali yang mendapat kesempatan. Mengingat ini adalah jimat yang dapat menghancurkan segala macam penghalang, sementara ia akan melakukan yang terbaik untuk menahan iblis wanita itu tanpa perlu sedikit pun mengkhawatirkannya. Yang bahkan senior Dewa Yin juga memperingatkan Lin Soye agar mereka tak boleh lagi mengikuti jalan pegunungan, melainkan harus menggunakan jimat keberuntungan milik Pingan untuk menciptakan jalan baru. Menyebabkan Lin Soye pun yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya dan sedikit bertanya dengan suara ragu pada senior Dewa Yin apakah mereka harus meninggalkan pedang ramping jimat keberuntungan itu untuknya. Tapi Dewa Yin pun menolaknya dan hanya menjawab bahwa ia sama sekali tak bisa mengambil pedang itu didasari atas auranya terlalu kuat. Dan terlebih lagi pedang ini adalah yang terbaik untuk menempa jalan baru dikarenakan aura cemerlangnya akan meninggalkan aura kebenaran pada pohon dan tumbuh-tumbuhan yang bersentuhan dengannya, serta ini adalah aura yang secara alami akan menahan entitas Yin, sehingga dengan demikian aura ini dapat mencegah musuh mereka menggunakan tipu daya gaib lainnya. Yang oleh karenanya setelah mengingatkan hal ini pada Lin Soye, tubuh Dewa Yin pun perlahan menjadi kabur dan sosoknya dengan cepat menghilang seperti jurik sebelum akhirnya berubah menjadi bola asap hitam yang bergejolak dan menyerang iblis wanita, menyebabkan si iblis wanita pun yang melihatnya segera mengangkat tangannya dan mencetikan lengan bajunya. Dengan itu membuat lengan bajunya terbuka seperti sayap burung, serta menciptakan perisai di depannya yang langsung menghalau serangan bola asap Dewa Yin, sehingga ini pun lantas mengakibatkan buah kuantum badas antar keduanya segera terjadi. Dan sementara senior Dewa Yin serta iblis wanita masih melakukan buah hantam, Lin Soye pun mengajak kelompok Pingan untuk bersiap mengikutinya tanpa mengatakan sepatah kata pun, sebab ia akan membahas lebih lanjut tentang pelarian ini setelah meninggalkan jalan pegunungan, dan ia juga menyuruh Pingan agar menggunakan jimat keberuntungan untuk membuat jalan baru didasari atas pesan pengingat dari Dewa Yin sebelumnya. Saat ini pun buat Pingan yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan merasa kasihan melihat si praktisi tua yang kali ini tepar di tanah. Ia pun memutuskan untuk menolongnya serta membawanya kabur bersama kelompoknya saat ia segera berlari mendekati TKP-nya dan tanpa basa-basi langsung menggendongnya di punggungnya. Dengan setelah Pingan membawa si praktisi tuir, Lin Soye pun segera mencubit jimat kertas kuning dengan dua jarinya sembari dengan tenang melafalkan sejumlah mantra di dalam hatinya. Mengingat ini adalah jimat penghancur penghalang yang merupakan salah satu jenis jimat gunung dan air.
Sebab menurut penjelasan dari senior Dewa Yin, ada ratusan bahkan ribuan jenis jimat gunung dan air. Saat jimat-jimat ini sangat dibutuhkan oleh para penyempurna Ki ketika mereka melakukan perjalanan jauh atau memasuki gunung dan sungai, dikarenakan hal ini memungkinkan untuk mencegah mereka menghadapi situasi selama perjalanan. Yang oleh karenanya setelah Lin Soyi mengaktifkan jimat di tangannya, jimat itu pun segera berubah menjadi seberkas kilau cahaya emas yang segera melayang di udara dan tampak menuntun kelompok Lin Soyi untuk membuka jalan, sehingga buah Lin Soyi pun segera mengajak Ping An dan yang lainnya agar bergegas mengikutinya, dengan sosok mereka akhirnya menghilang ke dalam gunung. Namun setelah beberapa saat melakukan pelarian atas petunjuk dari jimat penghancur penghalang dan muncul kembali di kedalaman hutan lebat, jimat itu pun secara bagongnya tiba-tiba jatuh lemas ke tanah tanpa kehabisan energi spiritual. Setelah jimat penghancur penghalang milik Lin Soyi jatuh ke tanah, kelompok Ping An pun yang melihatnya dengan bingung saling bertukar pandang. Dan bahkan Lin Soyi sendiri saja pun yang telah mengaktifkan jimat itu sontak menunjukkan kebingungannya tanpa tahu kali ini harus berbuat apa. Tapi di sini Ping An pun segera bertindak dan meminta Lin Soyi untuk gantian menggendong si praktisi tua dari punggungnya, sebelum kemudian ia pun mulai memanjat pohon tinggi dan mengamati sekitarnya dari titik tertinggi, menemukan mereka tampaknya berada di jurang yang dikelilingi pegunungan tiga sisi. Ya bahkan dengan penglihatan tajamnya, ia tetap tak dapat melihat sekitarnya dengan jelas, melainkan hanya bisa melihat situasi pemandangan yang sangat kabur di matanya. Terlebih lagi sebelum meninggalkan jalan setapak di gunung, senior Dewa Yin dan iblis wanita telah terlibat dalam buah kuantum sengit di kejauhan. Dengan suara ledakan pertarungan mereka tak henti-hentinya terus terdengar dan menggema. Tapi kali ini setelah menggunakan jimat penghancur penghalang untuk melarikan diri, lingkungan sekitar mereka pun tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Saat hutan di sekitar mereka sangat hening dan tak terdengar suara aneh sedikit pun. Namun demikian Ping An pun mencoba menenangkan kelompoknya dan juga mengingatkan mereka apapun yang terjadi, mereka akan menuju ke arah wilayah selatan terlebih dahulu, didasari atas sisi itu yang nyatanya tak terhalang oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Dengan ketika terus melakukan perjalanan, Ping An pun bertanggung jawab untuk memangkas ranting dan semak-semak dengan jimat keberuntungan maupun membersihkan jalan bagi kelompoknya, yang membuatnya pun saat ini menjadi terengah-engah karena sedikit kelelahan. Dengan ini bukan karena ia telah mengeluarkan banyak energi, melainkan karena ada perasaan berat yang membebani pikirannya selama perjalanan. Tapi tak berselang lama, si praktisi tuwir yang kali ini berada di punggung Lin Soyi akhirnya terbangun dari kondisi pingsannya, dan ia secara bagongnya menampar dirinya sembari memaki tindakan gilanya yang cukup berani memprovokasi si iblis wanita untuk membantainya dalam kondisi butanya, sehingga membuatnya pun merasa dirinya merupakan pria tuwir yang tak berguna. Menyebabkan Lin Soyi pun yang mendengarnya sontak terkejut dan ia segera menjatuhkan si pria tuwir itu dari punggungnya, sehingga membuat Li Huai pun yang melihatnya menunjukkan ketakutannya dan ia segera bersembunyi di belakang Bo Ping. Diikuti wajah Bo Ping juga sedikit pucat dengan ia segera menarik lengan baju Ping An sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah tidak takut. Saat Ping An pun yang mendengarnya hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menyuruh Bo Ping untuk tak perlu khawatir, sebab dengan ada sosoknya serta Lin Soyi di sini dipastikan perjalanan mereka akan aman. Namun setelah cukup lama melakukan perjalanan, mereka pun tiba-tiba bertemu seorang pemuda yang membawa pedang di pinggangnya, dan ketika bertemu ia pun memperkenalkan dirinya pada kelompok Ping An yang ternyata bernama Wei Jin, sekaligus merupakan seorang bawahan dari Aliang. Ya bahkan ia juga mengungkapkan tujuannya bertemu mereka didasari atas dirinya yang diberi misi khusus untuk menemani mereka selama perjalanan, sehingga buat Ping An pun yang mendengarnya hanya bisa memutuskan untuk mengajaknya menglanjutkan perjalanan bersama kelompoknya. Dengan ketika berada dalam perjalanan, Wei Jin pun terus mengamati kelompok Ping An yang notabene sejumlah bocil yang pernah sangat akrab dengan Aliang. Tapi sebagian besar perhatiannya juga masih terfokus pada upacara peringatan di kuil langit saljunya, dan ia masih belum bisa melepaskan dirinya dari sana dikarenakan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia mengunjungi makam gurunya sekaligus mempersembahkan anggur kepadanya. Dirinya nyatanya sudah cukup lama belum pernah ke sana. Yang bahkan setelah mendengar cerita-cerita omong kosong dari Ali yang sebelumnya, ia kini sangat antusias ingin mengunjungi gunung stalaktit yang terletak di perbatasan antara dua dunia, terutama ingin mengunjungi tembok kotanya
bahwasanya di dasar atas tembok besar itu merupakan tempat berdirinya banyak pendekar pedang abadi. Namun Wei Jin pun memilih untuk menghilangkan semua pemikirannya ini sebelum kemudian menyuruh kelompok Ping An untuk berhenti sembari mengambil sebuah tablet batu giok dari lengannya dan mulai memberitahukan pada mereka tentang dirinya yang tak bisa menemani mereka sampai ke gerbang Yepu di dasar atas dirinya yang harus segera pergi ke wilayah dunia kecil permata dan menggunakan panggung pembantai naganya di sana untuk mengasah cahaya tinggi dari pedang terbangnya. Ya bahkan ia juga perlu mempersiapkan perjalanannya ke Gunung Stalaktit di masa depan, dikarenakan hal yang pernah memberitahunya bahwa tempat yang terletak di balik gunung itu sedang mengalami pertempuran sengit yang terjadi sekali dalam 100 tahun, memungkinkan ini adalah sesuatu yang pasti tak boleh dilewatkannya. Lebih lagi meskipun kelompok Ping An kali ini didampingi oleh senior Dewa Yin yang relatif sosok terbilang kuat, Wei Jin juga tetap ingin memberi mereka sebuah tablet giok di tangannya untuk membantu mencegah kejadian yang tak terduga pada mereka. Saat itu adalah tablet perdamaian dan keselamatan unik dari kuil langit salju dan gunung bela diri sejatinya, dengan jika mereka seandainya mengalami masalah dalam perjalanan. Mereka cukup mengaktifkan tablet giok ini dengan kinya dan menjelaskan situasi yang dialami mereka, dikarenakan tablet itu akan secara otomatis terbang ke sektenya guna meminta bala bantuan. Namun melihat kelompok Lin Soyi masih menolak untuk maju dan menerima tablet giok miliknya, Wei Jin pun tak memarahi mereka karena bodoh dan naif, melainkan malah tersenyum dan bilang bahwa jika mereka merasa lebih aman jika dirinya menemani mereka daripada membawa tablet giok kecil ini, maka tentu saja ia akan menolak permintaan mereka dan hanya bisa mendiskusikan pilihan itu. Tapi di sini Ping An pun memilih untuk menerima tablet giok itu dan menyuruh Wei Jin sang dewa pedang itu agar bisa pergi ke wilayah mata air naga untuk mencari panggung pembunuh naga guna mengasah pedang miliknya, sebab dengan adanya sosok sinar Dewa Yin bersama mereka maupun istana kekaisaran Li Agung juga telah memberikan mereka izin untuk pergi ke sana tanpa halangan. Maka perjalanan mereka akan berjalan mulus dan dirinya yakin insiden besar yang kemungkinan terjadi pada mereka dipastikan tak akan terulang lagi. Dengan setelah menerima tablet giok itu, Ping An pun segera menyerahkannya kepada Lin Soyi dan mengingatkannya agar cara baik menyimpannya. Yang oleh karenanya setelah memberikan tablet giok itu pada kelompok Ping An, Wei Jin pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka.